What's up yo, kembali lagi bersama dengan Mr. Worka dalam pembahasan Swallowed Star episode ke-186. Pada bagian sebelumnya kita sudah melihat Luo Feng di benua Yanji yang selalu dihadapkan dengan mara bahaya, namun bisa keluar berkat jasa teleportasi dari Star Fantasy King. Dalam persiapan yang dilakukan olehnya, Luo Feng mengembangkan tanaman anggur awannya sampai mencapai level immortal. Dia juga sudah upgrade detektor yang lebih canggih sebelum kembali melakukan petualangan di benua Yanji. Sebelum akhirnya Luo Feng melakukan serangan balik kepada 3 pejuang dari ras Nashi. Bagaimanakah keseruannya? Tanpa berlama-lama langsung saja kita Lego. Ras Nashi yang mendapatkan serangan dari Luo Feng yang menggunakan militer serangganya berhasil selamat dari kematian, memaksa Luo Feng untuk terjun langsung ke medan perang menggunakan tubuh Behemoth yang sekarang punya julukan Silver Wing King. Dia akan menghancurkan ketiga orang dari ras Nashi yang telah membantai banyak ras manusia. Pemimpin dari kelompok musuh ngerasa kalau Luo Feng alias Behemoth yang bukan berasal dari ras manusia itu mestinya bisa berdiri sendiri dengan kekuatannya, bukannya malah menjadi anjing peliharaan dari ras manusia. Itu sih wajar, karena musuh sama sekali nggak tahu kalau Behemoth tubuhnya udah Luo Feng ambil teman-teman. Karena kebanyakan yaping gak bakalan mengakhiri masalah, Behemoth pun berkata kalau mereka langsung gelut sajalah. Melakukan serangan seperti biasa, Behemoth aka Silver Wing King terbang dengan kecepatan tinggi, menyerang menggunakan sayap Shiwu yang bisa mencabik-cabik lawan. Gunung pun bisa dicabik dengan mudah olehnya. Namun ketika musuh menggunakan serangan cambuk ke udara pas Behemoth sudah berada di dekatnya, dari sinilah muncul keanehan. Serangan Luo Feng bisa dihindarinya, bukan karena pergerakan musuh yang jauh lebih cepat, melainkan serangan Behemoth yang tiba-tiba jadi melambat. Setelah beberapa serangan barulah Luo Feng paham jika musuh ternyata dapat mengendalikan aliran waktu di sekitarnya, yang artinya selama musuh dapat menggunakan kekuatan hukum waktu, maka semua serangan yang Luo Feng daratkan hanya akan memberikan sedikit damage. Pemimpin dari ras Nashi dan satu bawahannya coba melakukan serangan dua arah ketika pergerakan Behemoth jadi melambat. Akan tetapi Luo Feng bisa menghindar menggunakan movement teknik barunya. 3 resonansi melintasi alam semesta. Teknik pergerakan yang seakan bisa terbebaskan dari hukum aliran waktu. Musuh pun mulai panik menyaksikan pergerakan Behemoth yang terlalu sriwing. Serangan mereka jadi nggak ada yang kena. Justru sebaliknya, Luo Feng yang melakukan serangan balik dengan sayapnya berhasil menghabisi salah satu dari ras Nashi yang paling lemah dalam satu kali hentakan. Karena musuh nggak hidup lagi setelahnya, artinya dia masih belum mencapai immortal. Sang pemimpin tim yang kehilangan satu anak buahnya dan sadar tak bisa mengalahkan Silver Wing King yang terlalu OP maksimal, pada akhirnya memilih untuk kabur. Dan untuk bisa melakukannya, pertama-tama dia mengunci pergerakan Behemoth dengan kekuatan hukum waktu yang lebih kuat, melepaskan rantai-rantai ungu yang dipasang di sekeliling tubuh Behemoth. Behemoth nampaknya tak berkutik di bawah hukum waktu yang membuat tubuhnya jadi sangat slow-mo. Luo Feng mengakui jika dirinya bisa terkena trik lawan itu karena dia memang kurang dalam pemahaman hukum waktu. Jadi untuk bisa berhadapan dengan musuh yang bisa memanipulasi aliran waktu di sekitarnya, yang bisa dilakukan olehnya hanyalah mengandalkan kekuatan yang lebih besar untuk membobol secara paksa. Meningkatkan intensitas kekuatan di dalam tubuh, Luo Feng pun berhasil terbebaskan dari kekangan hukum waktu musuh, menghancurkan rantai-rantai keunguan yang bikin gerakannya jadi slow-mo parah. Meskipun posisi musuh kini sudah lumayan jauh, tapi Luo Feng dapat merasakan posisi tepatnya melalui detektor serta harta karun yang dibawa oleh musuh. Cuman masalahnya, pemimpin ras Nashi itu dapat menggunakan penghentian waktu di saat Luo Feng ingin menyerang. Untuk dapat membunuh makhluk satu itu nampaknya tidak akan mudah dalam keadaan Luo Feng yang sekarang. Berbekal kekuatan saja masih belum cukup, jadi Luo Feng berpikir buat nyiapin semacam jebakan coy. Ceritanya 9 hari pun sudah berlalu. Pemimpin ras Nashi terbang tanpa terhenti sekalipun sambil mengubah-ubah rutenya. Hingga saat itu dia juga merasakan jika Silver Wing King sudah tidak lagi membuka sinyal deteksi.
Dia berpikir pasti sudah keluar dari deteksi musuh. Sebagai langkah untuk benar-benar membuatnya aman, Ras Nashi tersebut mengeluarkan satu kapal lain yang selama ini dia simpan. Kapal yang dilengkapi oleh kabin pelindung kelas G, cukup untuk menahan serangan dari pejuang immortal tingkat King. Masuk ke dalam kapal, dia kemudian masuk ke dalam danau. Musuh pikir sudah terbebaskan, padahal selama ini Luo Feng terus melakukan pemantauan tanpa menggunakan detektor yang sempat dinonaktifkan. Setelah cukup lama, Luo Feng senang karena musuh akhirnya berhenti kabur-kaburan juga. Dan inilah waktunya untuk kembali memulai pergerakan. Luo Feng terjun dari kapalnya, beralih ke tubuh Behemoth, seraya meminta Irina untuk menggunakan 1 juta militer serangga, mempersiapkan kembang api besar yang meriah, spesial teruntuk musuh yang lagi ngumpet di dalam air. Militer serangga kemudian melepaskan serangan gabungan mereka, serangan yang membuat air danau bergemuruh dan mulai terangkat ke atas. Serangan yang terus masuk ke dalam permukaan dan terlihat nampak tetap tidak kehilangan kekuatannya meskipun sudah bergerak sangat jauh. Kapal musuh yang tidak lagi bisa meloloskan diri dari serangan tersebut terombang-ambing di bawah tekanan kekuatannya. Begitu mengerikan. Kapal musuh terus terbawa oleh arus dari serangan para serangga yang juga mementalkannya masuk ke dalam pecahan ruang dimensi yang kacau. Meski sudah ada di dalam pecahan dimensi, efek dari tekanan kekuatan yang dilepaskan oleh para serangga masih belum mereda, menyebabkan satu lagi musuh harus benar-benar mokoi. Dan kini yang tersisa cuma tinggal pemimpinnya saja yang masih bisa respawn. Serangan barusan telah menghancurkan 3% tubuh immortalnya. Jika bukan karena perlindungan dari kapal kelas G yang kuat itu, dia pasti sudah mokoi sekarang. Kapal musuh yang terombang-ambing di dalam pecahan dimensi nabrak pilar yang ada di dalam ruangan tersebut, bikin kapalnya langsung kepotek. Nashi tersebut langsung keluar dari kapalnya sambil heran sama pecahan ruangan dimensi yang aneh yang kini dirinya masuki itu. Baru keluar dari kapal, tahu-tahu Silverwing King udah ada di depan matanya. Kejar-kejaran pun kembali terjadi. Behemoth bergerak dengan begitu leluasa, fleksibel dan cepat, bikin musuh heran. Bisa-bisanya Silverwing King sama sekali tidak terpengaruh sama aliran ruang dimensi yang kacau. Karena musuh tak bisa menggunakan kekuatan hukum waktunya di tempat tersebut secara maksimal, inilah kesempatan bagi Luo Feng buat ngebabat dia. Terus terombang-ambing di dalam aliran waktu yang kacau, mereka terpental keluar galaksi, terpental ke ruang yang terdistorsi, sampai ruangan hampa yang suasananya putih semua. Dimanapun musuh berada, Luo Feng masih bisa terus menemukannya. Ketika memasuki lokasi yang agak normal, Nashi satu itu berhasil mendaratkan serangan laser pembeku waktunya kepada Behemoth, mengikat kakinya dan kemudian memutar-mutar tubuh raksasanya. Tapi itu cuma sebentar saja. Pas kembali bergerak, Behemoth kembali lempar musuh masuk kembali ke dalam aliran ruang waktu yang kacau, tempat di mana musuh kesulitan untuk mengendalikan kekuatannya. Beku, 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 kata Shinashi. Beku-beku apaan beku? Meledak lu, balas Luo Feng sambil dia ngelempar kristal inti dewa api ke arah musuhnya. Ledakan yang tercipta dari inti kristal api tersebut setara sama ledakan yang tercipta dari pejuang Immortal King ketika meledakkan dirinya. Untuk bisa bertahan dari ledakan musuh menggunakan kembali kapal kelas G-nya serta pertahanan dari tanaman bunga. Sementara Behemoth dia cuma pakai sayap yang dilapisi sama sayap Siwu. Siapakah yang pertahanannya lebih kuat? Ketika ledakan terjadi, kapal musuh hancur, begitu pula dengan tanaman yang melindunginya. Sementara Behemoth, ternyata dia sanggup bertahan dari ledakan tersebut. Daripada mati sia-sia, Shinashi pada akhirnya memilih untuk meledakkan diri sebelum benar-benar mokoi. Dia pengen mati bareng-bareng sama lawannya.
2 kali ledakan besar di benua Yanji, tentu saja itu bisa dirasakan oleh para pejuang yang ada di sana. Ras Demon yang mendapatkan titik koordinat Silver Wing King dari pertarungan tersebut langsung menjualnya kepada Zueka. Setelah ledakan mereda, Behemoth ternyata masih belum tumbang. Memang super dia ini, apalagi ditambah sayap Siwu. Melihat-lihat area sekitar, Luo Feng menemukan cincin penyimpanan yang didrop sama pemimpin nasi. Luo Feng bisa merasakan jika di dalam cincin tersebut terdapat harta karun yang sebelumnya membuat jantung Luo Feng kelunyutan. Sesuatu yang bisa dia rasakan dari jarak yang sangat jauh. Sebenarnya apakah itu? Sebelum melakukan unboxing, Luo Feng merasakan sosok kuat mendekat ke arahnya. Berasal dari sosok pejuang ras Chiukui yang berafiliasi dengan ras mesin, Raja Lonceng Ungu namanya. Dia datang ke sana dan bisa merasakan jika baru saja muncul reaksi energi yang sangat kuat, menunjukkan baru saja ada pertempuran besar yang terjadi di tempat tersebut. Raja Lonceng Ungu ini disewa sama Zueka buat ngebabat Silver Wing King. Zueka langsung datang ke sana setelah dapat titik koordinat Silver Wing. Baru 30 detik berlalu, Zueka yakin kalau targetnya masih belum pergi jauh. Selain bawa temen, Zueka sekarang juga bawa mainan baru yang bernama penjara 6 sisi yang juga langsung diaktifasi. Di sisi lain, Luo Feng yang telah beranjak pergi mengetahui kalau yang datang merupakan ras mesin sebelumnya, musuh yang udah ngasih banyak hadiah buat Luo Feng. Bang Condet kini sudah menutup detektornya, dan selama dia terbang tidak terlalu cepat sampai menimbulkan gelombang ruang, maka keberadaan Luo Feng gak akan gampang buat ditemuin. Sebenarnya dari lubuk hati yang terdalam, Luo Feng pengen terima kasih sama Zueka. Kalau bukan karena hadiah yang dikasih sama dia, pasti Luo Feng kesulitan buat naikin tanaman anggurnya sampai level immortal. Dan karenanya jugalah Luo Feng bisa mengalahkan ras Nashi dan merebut hartanya. Situasi terasa tidak baik ketika Bang Condet melihat sinar putih kebiruan turun dari langit dan mulai membentuk penjara yang sangat luas. Setelah menghindari berbagai serangan yang datang dan tak punya waktu yang cukup untuk meloloskan diri, pada akhirnya Luo Feng pilih buat nyamar jadi batu. Penjara 6 sisi kini telah terbentuk dan dapat menjangkau sampai ratusan juta kilometer luasnya. Semua yang terjebak di dalamnya akan terpisah dari dunia luar. Zueka yakin gak bakalan ada makhluk yang bisa lolos dari mainan barunya itu. Dikatakan bahwa perangkat penjara 6 sisi dibikin sama ras mesin yang udah di level Universe Venerable. Makanya itu sangat canggih. Disinilah Zueka mendapati ada 82 titik objek yang mencurigakan. Dan dia membagi tugas penyelidikan dengan Raja Lonceng Ungu, menemui titik-titik mencurigakan yang telah ditandai. Karena udah dibayar, Raja Lonceng Ungu akan berusaha secara maksimal katanya guys. Gak pakai lama-lama mereka berdua pun langsung ngancurin objek-objek yang dianggap mencurigakan. Tapi kok abis dihancurin semuanya, Zueka masih belum bisa nemuin Silver Wing King. Karena udah kesel, dia kemudian langsung menggunakan penjara 6 sisi buat ngancurin semua materi yang ada di dalam wilayah penjara tersebut. Zueka nggak segan-segan buat ngeluarin semua energi yang tersimpan di dalam penjara 6 sisinya. Katanya sih, kekuatannya setara sama ledakan Immortal King tingkat tinggi. Luo Feng yakin kalau perangkat musuh yang canggih itu harganya mungkin lebih dari 10 juta Huan Yuan. Habis ngeledakin banyak materi di dalam penjara, Zueka masih belum juga nemuin Silver Wing King. Bikin dia tambah kesel. Karena masih belum nemuin target, dia kembali pakai penjara 6 sisi buat ngancurin semua materi yang belum benar-benar hancur. Pada titik inilah Luo Feng benar-benar tidak bisa terus bersembunyi lagi dan milih buat mulai bergerak. Beralih ke ruang semesta virtual, kita akan diperlihatkan dengan para dewan yang lagi pada berkumpul. Mereka semua berasal dari Hong Meng alias aliansi manusia yang termasuk ke dalam salah satu persekutuan puncak di alam semesta. Jadi mereka baru saja dapat kabar dari militer medan perang luar angkasa kalau ada seorang pejuang yang baru World Master tapi bisa ngalahin pejuang Immortal King tingkat awal. Dan siapa lagi orangnya kalau bukan Luo Feng.
Karena pencapaiannya, Luo Feng dianggap sudah memenuhi syarat untuk menjadi bagian dari aliansi manusia. Tentu saja banyak dari mereka yang mempertanyakan, bagaimana mungkin World Master bisa ngalahin Immortal King? Pasti kalau bukan karena pelayan, pasti Luo Feng ini punya tumbuhan super yang bantu dia. Terus pencapaiannya dicatat di jasa militer sebagai pencapaian Luo Feng sendirian. Ya, daripada menerka-nerka, mending lihat saja video pertempuran Luo Feng secara langsung. Sementara aliansi manusia pada nonton video, Luo Feng yang masih terlibat dalam pertarungan mau nggak mau harus nunjukin dirinya. Dia kembali pakai behemoth buat menghindari setiap serangan yang datang. Setelah melihat kehadiran Silverwing, Sueka dan temannya juga mulai bergerak. Dia yakin kalau Silverwing nggak bakalan bisa lolos dari penjara 6 sisi. Sinar putih kebiruan yang dilepaskan oleh perangkat musuh memiliki kekuatan 1/10.000 dari sinar ungu 9 penjara mutlak Sueka sebelumnya. Luo Feng dengan penuh keyakinan kalau metode musuh itu tidak akan bisa menahan dirinya. Lagi-lagi Luo Feng pakai 3 resonansi melintasi alam semesta, bergerak cepat dan dengan begitu mudahnya menembus lapisan demi lapisan yang ada di dalam penjara 6 sisi. Ini bikin Sueka kesal. Ternyata penjara 6 sisinya nggak bisa berpengaruh besar pada target. Lapisan terakhir itu agak susah buat ditembus. Jadi Behemoth mendobraknya secara paksa pakai gerakan berputar. Dan tepat setelah dia menghancurkan lapisan dinding terakhir, dipanggillah Star Fantasy King yang bantuin Luo Feng buat teleport dari medan pertarungan. Sueka kesal bukan main karena target sasarannya berhasil meloloskan diri. Sementara Raja Lonceng Ungu terpukau sama betapa kerennya Silverwing King. Hey, sebenarnya Anda itu pihak siapa sih? Dan itu adalah Swallow Star episode kali ini yang penuh dengan perbaku hantaman. Episode besok juga banyak baku hantamnya. Besok-besoknya juga, besoknya juga. Ya pokoknya terima kasih lah buat teman-teman yang udah mantau terus channel ini. Dan